Tinggalkan Liverpool, John Heitinga resmi latih Ajax Amsterdam. John Heitinga resmi meninggalkan posisinya sebagai asisten manajer Liverpool. Heitinga kini jadi pelatih baru dari Ajax Amsterdam. Heitinga dikontrak sampai 30 Juni 2027 dan akan didampingi oleh Marcel Keizer sebagai asisten pelatih. Heitinga menghabiskan musim ini sebagai asisten dari Arne Slot di Liverpool dan berperan mengantarkan Liverpool menjuarai Liga Inggris di musim ini. Ikuti jejak MU dan Barcelona, PSG bergabung dengan daftar klub elit peraih treble. PSG sukses mengukir prestasi besar di musim 2024-2025. Mereka mencatatkan sejarah dengan meraih treble bersejarah. Luis Enrique kini menjadi pelatih kedua yang berhasil meraih treble untuk kedua kalinya. Sebelumnya, ia sukses membawa Barcelona meraih treble di tahun 2015. Lebih dari treble, PSG ukir sejarah dengan 4 trofi di musim ini. PSG menunjukkan performa yang luar biasa di final Liga Champions. Bertanding di Allianz Arena, mereka menang telak 5-0 atas Inter Milan. Kesuksesan PSG tak terhenti di Liga Champions saja. Mereka juga membawa pulang 3 trofi lainnya di musim 2024-2025. Selain gelar di Liga Champions, PSG sudah memastikan gelar di Ligue 1 Prancis. Mereka juga sukses menjuarai Coupe de France dan juga Trophée des Champions. Penghargaan 4 gelar sekaligus ini jadi bukti dominasi PSG sepanjang musim ini. Marquinhos dan 12 tahun pengabdiannya di PSG yang berujung tata di Eropa. Kini setelah 12 musim, ia menjelma menjadi tembok kokoh di lini pertahanan, sekaligus simbol ketangguhan dan juga loyalitas bersama Les Parisiens. Namanya pun kini tercatat dalam sejarah sebagai bagian dari skuad PSG yang mengangkat trofi Liga Champions untuk pertama kalinya. Sebagai kapten tim, Marquinhos mendapatkan kehormatan mengangkat trofi Liga Champions 2024-2025. Dengan trofi UCL, kini Ousmane Dembélé jadi favorit Ballon d'Or. Ousmane Dembélé menjadi sorotan usai membawa PSG meraih gelar Liga Champions untuk pertama kalinya. Performa gemilangnya sepanjang musim ini membuatnya masuk ke dalam bursa favorit peraih Ballon d'Or 2025. Musim 2024-2025 menjadi saksi transformasi menakjubkan pemain asal Prancis tersebut. Dengan 33 gol dan juga 13 assist di semua kompetisi, Dembélé berhasil menggeser nama-nama seperti Mo Salah dan juga Rafinha dalam perburuan penghargaan individu tertinggi di dunia tersebut. PSG langsung juara Liga Champions tanpa Kylian Mbappé. Kylian Mbappé mengucapkan selamat kepada mantan klubnya yakni PSG setelah mereka meraih trofi Liga Champions perdana dengan kemenangan luar biasa atas Inter Milan. Setelah menyaksikan PSG akhirnya bisa meraih trofi yang selalu ia incar selama berseragam Paris, kini fokus Mbappé tertuju kepada tujuan yang sama namun bersama Real Madrid. Inter Milan musim menjanjikan akhir yang menyakitkan. Musim 2024-2025 sejatinya seperti pelayaran mega bagi Inter Milan. Kapal yang tampak kokoh namun karam tepat saat hendak berlabuh ke pelabuhan. Semua berjalan nyaris sempurna hingga akhirnya rontok menjelang garis akhir. Di ajang Coppa Italia, Inter tersingkir di babak semifinal. Kemudian harapan di Serie A pupus usai ditikung Napoli. Dan tragedi puncaknya terjadi di Allianz Arena di mana di laga final Liga Champions mereka terbantai 5-0 atas PSG. PSG bertemu dengan Tottenham di Piala Super Eropa. PSG tampil sebagai juara Liga Champions 2024-2025 dan PSG akan menghadapi Tottenham Hotspur sang juara Liga Eropa di Piala Super Eropa. Bagi Spurs ini akan menjadi penampilan pertama mereka di Piala Super Eropa, sedangkan PSG akan main di Piala Super Eropa untuk kedua kalinya sejak tahun 1996. Musim 2024-2025 gagal total, manajemen Juventus ikut dirombak. Perombakan besar-besaran nampaknya kembali digaungkan lagi oleh Juventus menjelang musim baru, yang tak hanya akan berdampak kepada pemain namun juga para petinggi klub. Dan salah satunya adalah direktur olahraga mereka yakni Cristiano Quintoli. Perjalanan Juventus bisa dikatakan gagal total sepanjang musim kemarin. Si Nyonya tua tak mampu meraih gelar satupun, baik di ajang domestik maupun di ajang Eropa. Tinggalkan Real Madrid, Lucas Vazquez berpeluang tetap di La Liga.
tinggalkan Real Madrid setelah 10 tahun mengabdi di Santiago Bernabeu. Lucas Vazquez berpeluang tetap merumput di La Liga. Lucas Vazquez berpeluang tetap merumput di La Liga setelah ia diberitakan tengah dilirik oleh dua klub asal Spanyol. Diungkapkan oleh Sport, Real Mallorca dan juga Espanyol telah meramaikan perburuan transfer dari Lucas Vazquez ketika ia ditinggalkan Real Madrid di musim panas ini. Satu hal yang perlu dicatat, bek sayap veteran itu juga mendapatkan tawaran menggiurkan dari Arab Saudi dan juga Qatar, sementara ada pula minat dari klub MLS. Chelsea semakin rasa jebolan akademi Manchester City. Chelsea kabarnya selangkah lagi datangkan Liam Delap. Jika terwujud maka The Blues semakin jadi rasa jebolan akademi Manchester City. Diketahui Delap merupakan jebolan akademi dari Manchester City. Diketahui di skuad Chelsea saat ini sudah ada 3 pemain jebolan dari akademi Man City juga. Dilansir dari Sport Bible, mereka adalah Cole Palmer, Jadon Sancho, dan juga Romeo Lavia. Resmi Jesus Vallejo tinggalkan Madrid setelah 1 dekade. Real Madrid secara resmi mengumumkan kepergian dari Jesus Vallejo. Bek berusia 28 tahun itu akan meninggalkan Santiago Bernabeu setelah kontraknya habis di akhir Juni nanti. Meski jarang menjadi pilihan utama, Jesus Vallejo tercatat sebagai salah satu pemain paling beruntung dalam hal koleksi gelar. Selama 5 musim bersama tim utama Madrid, ia berhasil mengantongi 13 trofi bergengsi. Pep Linders segera bergabung dengan Manchester City. Kehadiran Pep Linders di Etihad Stadium sebagai bagian dari staf kepelatihan Pep Guardiola di Manchester City disebut-sebut sebagai sebuah kudeta besar dalam dinamika internal klub. Ia dijadwalkan memulai tugasnya sebelum ajang Piala Dunia antar klub yang berlangsung di akhir musim ini. Mantan asisten pelatih Liverpool itu sebelumnya meraih kesuksesan besar bersama Jurgen Klopp. Penunjukan Pep Linders dipandang sebagai langkah strategis oleh Manchester City, sekaligus sinyal kuat perubahan arah dalam struktur pelatih. Garnacho makin dekat ke pintu keluar MU. Penyerang muda Manchester United Alejandro Garnacho kembali menjadi sorotan setelah muncul kabar bahwa Juventus ikut untuk mengincarnya. Klub asal Turin itu menjadi nama terbaru dari Serie A yang tertarik mendatangkan sang pemain. Kabar ketertarikan Juventus ini dilansir dari media Inggris yakni Mirror. Juventus sendiri kini membangun proyek baru dengan pelatih barunya yakni Igor Tudor. Klub yang bermarkas di Allianz Stadium itu mulai menyusun proyek pembangunan ulang skuad dengan menekankan pada pemain muda berbakat. Kontrak fantastis dari Al Hilal menggoda Theo Hernandez. Masa depan dari Theo Hernandez di AC Milan tengah menjadi sorotan. Bek kiri asal Prancis tersebut dikabarkan menjadi incaran klub raksasa Arab Saudi yakni Al Hilal yang siap memberikan tawaran kontrak dengan nilai gaji yang selangit. Mengutip laporan dari Milan News, Al Hilal siap menggelontorkan biaya mencapai 18 juta euro per musim. Dan angka itu jauh melampaui gaji dari Theo Hernandez saat ini di AC Milan yakni sekitar 4 juta euro saja. Tak hanya menggoda dari sisi personal, Al Hilal juga disebut telah menyiapkan proposal transfer senilai 20 juta euro untuk diajukan kepada manajemen Rossoneri. Liverpool tawar Florian Wirtz mencapai 2,4 triliun rupiah. Liverpool menjadi salah satu klub yang paling berminat mendapatkan jasa pemain internasional Jerman itu. Dan menurut sumber yang dilaporkan ESPN, Liverpool telah mengajukan tawaran kepada Leverkusen sebesar 130 juta euro atau sekitar 2,4 triliun rupiah untuk bintang asal Jerman tersebut. Tawaran itu jauh lebih besar daripada saat Liverpool menggait Darwin Núñez di tahun 2022 yang sebelumnya mencapai 85 juta pound sterling atau sekitar 1,87 triliun rupiah. Real Madrid coba bajak transfer Florian Wirtz dari Liverpool. Liverpool harus bersiap menghadapi persaingan ketat untuk bisa mendapatkan tanda tangan dari Florian Wirtz. Raksasa Spanyol Real Madrid dikabarkan kini ikut memasuki perburuan gelandang milik Bayer Leverkusen tersebut. Madrid dikabarkan sangat serius ingin mendatangkan Florian Wirtz. Kepergian dari Luka Modric meninggalkan lubang besar di lini tengah Los Blancos dan mereka membutuhkan pengganti yang setara. Real Madrid memiliki keunggulan tersendiri dalam perburuan ini. Mereka akan mengandalkan Xabi Alonso untuk bisa mendatangkan sang pemain.
Ryan Cherky sepakat jadi penerus Kevin De Bruyne di Manchester City. Manchester City dan juga Ryan Cherky dikabarkan sudah jalani kesepakatan verbal. Dilansir dari Mirror, Ryan Cherky sudah sepakat untuk bergabung dengan Manchester City di musim panas tahun ini. Kini tergantung Lyon yang mau melepas pemain 21 tahun itu dengan harga berapa. Diyakini harga pasaran dari Cherky adalah di kisaran 40 juta euro atau setara dengan 740 miliar rupiah. Cherky sendiri bermain sebagai penyerang sayap tapi bisa diplot sebagai gelandang serang, bisa jadi penerus dari Kevin De Bruyne nantinya. Pemain berdarah Prancis itu mengemaskan 12 gol dan juga 20 assist dari 44 penampilannya di musim kemarin, dan Cherky pun disebut-sebut punya masa depan yang cerah. Juventus Kercap langsung kontak Madrid untuk datangkan Endrick. Endrick dikabarkan siap hengkang dari Real Madrid, dan pemain asal Brasil itu disebut-sebut sudah tak masuk ke dalam skema inti Real Madrid untuk musim depan. Dan situasi itu pun tak luput dari perhatian dari Juventus. Menurut laporan I Bianconero, Sinyonya tua telah melakukan kontak awal dengan Madrid untuk membahas potensi peminjaman Endrick selama 1 musim ke depan. Kevin De Bruyne tinggal selangkah lagi jadi pemain Napoli. Juara Serie A yakni Napoli dikabarkan tinggal selangkah lagi untuk menuntaskan proses kepindahan Kevin De Bruyne yang telah meninggalkan Manchester City. Gelandang berusia 33 tahun itu akan bergabung dengan status bebas transfer dan menandatangani kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Dan Kevin De Bruyne akan mendapatkan gaji sekitar 5,5 juta euro per musim. Sandy Walsh absen bela timnas Indonesia. Sandy Walsh menjelaskan alasan absen membela timnas Indonesia. Cedera membuat pemain dari Yokohama Marinos tersebut harus menepi dulu dari lapangan. Dengan begitu kini sudah dipastikan bahwa skuad dari timnas Indonesia tersisa 28 pemain dari total 32 pemain yang telah dipanggil. Sebelum Sandy Walsh ada Eliano Rangers yang lebih dahulu dipastikan absen karena menunggu kelahiran dari si buah hati. Timnas Indonesia masih menanti kedatangan Kevin Dix. Timnas Indonesia masih menanti kedatangan dari Kevin Dix untuk menyusul agenda pemusatan latihan di Bali. Pemain bek sayap ini sudah menuntaskan agenda klubnya. Kevin Dix merupakan salah satu dari 2 total pemain yang tersisa yang belum bergabung ke TC Timnas Indonesia di Brasil. Selain Kevin Dix ada juga nama Martin Paes.